誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan dari chapter terbaru manga Baku Hantam Tokyo Revengers, khususnya untuk chapter 277. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan tersebut, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, yaitu mengenai sebuah ironi atau kejadian yang bertentangan dari chapter terbarunya kemarin, di mana secara garis besar, banyak sekali hal yang dikorbankan oleh Takemichi hanya demi bisa menyelamatkan Maiki serta bisa hidup bersama lagi dengan Maiki. Sebelum pada akhirnya kedua sahabat itu memutuskan bekerja sama untuk menyelamatkan semua teman-temannya dan memberikan sebuah masa depan yang bahagia bagi semua orang. Bahkan jika kami rangkum, terdapat sedikitnya 3 buah hal yang berhasil dirubah oleh Takemichi pada garis waktu baru ini. Nah, supaya kalian tidak bingung, maka pada kesempatan kali ini Oji-san akan jelaskan berdasarkan urutan tahunnya saja. Pertama di tahun 1999, atau tepatnya 1 tahun setelah Maiki dan Takemichi kembali ke masa lalu, mereka berdua pun berhasil menghindari sebuah tragedi berdarah, berupa rusaknya pesawat mainan atau jatuhnya Maiki dari lantai 2 rumahnya. Dampak dari perubahan itu, Shinichiro pun akhirnya tidak merasa bersalah dan mencoba menghidupkan Maiki kembali. Serta Harucho Sanzu tidak depresi dan tetap tinggal bersama dengan keluarganya. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, semua bekas luka sayatan di wajah Sanzu pun sudah hilang sepenuhnya. Kedua, pada tahun 2000, Maiki dan Takemichi berhasil menyelamatkan Akane dan juga Inui dari tragedi kebakaran dahsyat yang harusnya membuat Akane terbunuh. Nah, dengan selamatnya Akane, maka Kokonoi tidak pernah terobsesi dengan uang. Yang artinya, dengan dirubahnya garis takdir oleh Maiki dan Takemichi, maka pada akhirnya hubungan terlarang dari kedua orang pasangan ini pun kandas dan mereka pun kembali ke jalan yang benar. Di mana pada garis waktu baru ini, pacar dari Hajime Kokonoi adalah Akane, bukan Inui Seisu. Serta hubungan antara Koko dan Inui hanyalah sebatas saudara, atau sebatas rival saja, tidak lebih dari itu. Semua hal tersebut bisa kita buktikan sama-sama melalui potongan panel manga berikut. Di mana pada momen ini, nampak jelas luka bakar yang sudah hilang sepenuhnya dari wajah Inui Seisu. Ditambah, Taiju pun sempat berkata bahwa Koko dan Inui selalu bertarung setiap hari demi memperebutkan posisi nomor 2 atau posisi wakil kapten. Baik ketika mereka berdua masih berada di geng Black Dragons, ataupun ketika mereka sudah berada di dalam geng Toma divisi ke-7. Selanjutnya yang ketiga, pada tahun 2002, Maiki dan Takemichi berhasil memperbaiki hubungan antara Kazutora dan juga ayahnya. Dan Maiki pun akhirnya tidak pernah bertarung melawan ayah dari Kazutora. Akibatnya, hubungan keluarga Kazutora pun menjadi harmonis. Dan Kazutora tidak pernah mengalami depresi karena merasa kesepian alias broken home. Semua hal tersebut bisa kita buktikan sama-sama melalui potongan panel manga ini. Di mana pada gambar itu, terlihat dengan jelas bahwa Hanemiya Kazutora sudah tidak memiliki tato harimau lagi di lehernya. Karena alasan utama Kazutora membuat tato adalah sebagai simbol pemberontakan kepada ayahnya sendiri, akibat selalu menentang semua hal yang ingin dilakukan oleh Kazutora. Nah, selain ketiga hal di atas, sebenarnya masih banyak sekali hal kontradiksi yang terjadi pada chapter 277. Namun, jika kita jelaskan lebih dari ini, maka tidak akan ada habisnya. Karena sisanya sangat berkaitan dengan sebuah paradoks dan juga pengulangan waktu. Yang jelas, akibat kembalinya Takemichi dan juga Maiki ke masa lalu, maka secara otomatis partner dari mereka berdua pun seketika ikut berubah. Di mana partner pertama Takemichi ditukar oleh Ken Wakui, yang awalnya adalah Chifui Matsuno, saat ini malah menjadi Kisaki Teta. Begitu pula dengan partner dari Maiki, yang awalnya orang terdekat bagi Maiki adalah Draken, namun saat ini justru hati bagi Maiki adalah Takemichi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama kedua potongan panel manga ini. Di mana pada garis waktu sebelumnya, Maiki dan Drakenlah pemimpin dari Toman yang berjanji untuk menguasai dunia berandalan di seluruh Jepang bersama-sama. Namun pada chapter 277, justru Maiki dan Takemichi lah orang yang bertekad untuk menguasai seluruh dunia berandalan sekaligus menyelamatkan semua teman-temannya dari takdir buruk yang menunggu mereka semua di masa depan. Tentu saja semua itu merupakan sebuah hal yang sangat memprihatinkan. Di satu sisi kita bisa ikut senang karena pada akhirnya Takemichi mampu mewujudkan semua cita-citanya. Namun di sisi lain banyak sekali hal penting yang dikorbankan oleh Takemichi demi menciptakan satu buah masa depan bahagia.
Kemudian kini kita masuk ke breakdown yang kedua. Berdasarkan semua isi cerita yang ada pada chapter 277 kemarin, sebenarnya banyak sekali misteri besar yang pada akhirnya berhasil terpecahkan. Di antaranya adalah mengenai sebuah pertanyaan besar yang sejak minggu kemarin selalu membuat kita penasaran. Yaitu, kenapa di garis waktu baru ini Mikey bisa kenal dengan Takemichi? Padahal sebelumnya mereka berdua belum pernah bertemu sama sekali. Nah, jawaban atas pertanyaan itu bisa kita temukan pada satu panel manga ini, di mana pada momen itu Takemichi menjelaskan bahwa sebelum dirinya mati secara permanen di masa depan, Takemichi sempat mencoba memindahkan kekuatan time leaping-nya kepada Sano Manjiro dengan harapan supaya Mikey tidak menciptakan sebuah kutukan baru kepada orang yang ingin dia selamatkan. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, jika seorang time leaper mendapatkan kekuatan untuk melompati waktu dengan cara membunuh pengguna sebelumnya, maka Mikey akan melahirkan sebuah kutukan kegelapan atau dark impulsivity di tubuh orang yang ingin dia hidupkan selanjutnya. Oleh karena itu, demi memutus rantai kutukan tersebut, Takemichi pun akhirnya mengorbankan dirinya sendiri dan langsung memberikan kekuatan time leaping-nya kepada Sano Manjiro. Kesimpulannya, Takemichi bisa kembali ke masa lalu karena plot armor seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, berupa kekuatan keabadian dari seorang karakter utama, di mana kekuatan time leaping yang dimiliki oleh Takemichi bersifat permanen. Jadi setiap Takemichi mati, maka ingatan dan kesadarannya akan terus berpindah kepada tubuh baru lagi, sampai pada akhirnya semua tujuan dan juga cita-citanya bisa terpenuhi. Sedangkan Mikey bisa kembali ke masa lalu karena mendapatkan kekuatan time leaping dari Takemichi, dengan menjadikan tubuh Takemichi yang sudah tidak bernyawa sebagai triggernya. Itulah alasan kenapa Mikey dan Takemichi bisa terlempar ke satu garis waktu yang sama dan bisa saling mengenal satu sama lain walaupun sebelumnya tidak pernah bertemu. Pertanyaannya, apakah ketika kembali ke masa lalu, kekuatan mereka berdua masih ada atau malah sudah hilang sepenuhnya? Walaupun sejujurnya tidak ada satupun jawaban pasti mengenai pertanyaan itu, namun menurut kami kekuatan Takemichi ataupun Mikey tidak hilang sama sekali. Karena kenyataannya Takemichi berhasil merubah semua kejadian yang bahkan sebelumnya tidak pernah dia ketahui detailnya. Contoh kecilnya adalah ketika Takemichi menyelamatkan Akane dan Inui dari kebakaran. Nah, jika tanpa menggunakan kekuatan vision, mana mungkin Takemichi tahu kapan kebakaran itu akan terjadi dan bagaimana Takemichi bisa datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka berdua. Ya, apapun itu, yang jelas dengan adanya satu lompatan waktu terakhir yang dilakukan oleh Mikey dan juga Takemichi, maka kita pun tidak bisa melihat penampilan dari sebuah geng komedi legendaris yang pernah diciptakan oleh Chifu Matsuno pada garis waktu sebelumnya, yaitu 10,000 Winter. Nah, itulah semua informasi menarik yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya, dan salam baku hantam.